Halo, selamat datang. Pernah nggak sih ngerasa deg-degan atau tegang kalau harus negosiasi? Nah, hari ini kita akan kupas tuntas gimana caranya mengubah obrolan yang penuh tekanan jadi kemenangan yang manis. Siap? Yuk, kita mulai. Oke, kita mulai dari yang agak ekstrem ya. Coba bayangin, memakai kebutuhan biologis seseorang buat menekan mereka. Ini adalah cerminan cara pandang negosiasi zaman dulu, sebuah pertarungan, zero-sum game, di mana satu pihak harus menang dan yang lainnya harus kalah. Pokoknya menang kalah. Dan ngomong-ngomong soal taruhan, ini bukan main-main loh. Ada perkiraan yang nunjukin kalau di Amerika Serikat aja, kerugian akibat negosiasi yang buruk itu bisa lebih dari 100 juta dolar per jam, gila kan? Itu bukan cuma soal duit yang hilang, tapi juga kesempatan yang melayang dan hubungan yang bisa jadi rusak. Tapi untungnya, permainan udah berubah. Berkat sebuah riset mendasar dari Harvard, cara kita melihat negosiasi itu bergeser total. Kita pindah dari yang tadinya adu posisi, di mana isinya cuma saling serang ego, menjadi sebuah kolaborasi. Idenya sederhana tapi kuat. Kita duduk bareng buat nyerang masalahnya, bukan nyerang satu sama lain. Jadi ini poin yang paling krusial. Negosiasi yang beneran berhasil itu dimulai jauh sebelum kita duduk berhadapan. Semuanya ada di persiapan. Para ahli setuju banget soal ini. 90% kesuksesan itu ditentukan oleh apa yang Anda lakukan sebelumnya. Jadi, ini bukan tentang siapa yang paling lihai atau licik, tapi tentang siapa yang paling siap. Nah, ini dia senjata rahasia dalam persiapan Anda. Kenali batna Anda. Apa itu batna? Anggap aja ini rencana darurat atau pintu keluar Anda. Inilah yang ngasih Anda rasa percaya diri buat bilang tidak dan melindungi Anda dari nerima tawaran jelek cuma karena merasa terdesak. Oke, jadi persiapannya harus gimana? Harus terstruktur. Coba deh setiap kali mau negosiasi, bikin semacam contekan singkat kayak gini. Riset dulu angkanya, siapin tawaran pembuka, pikirin apa aja yang bisa Anda kasih sebagai konsesi, dan yang paling penting, coba tebak langkah lawan bicara Anda. Baik, persiapan udah matang, sekarang kita masuk ke inti percakapannya. Dan di sini kuncinya bukan cuma soal jago ngomong loh, tapi justru soal jago bertanya. Menurut mantan negosiator FBI, Chris Voss, lawan bicara Anda itu biasanya masuk salah satu dari 3 tipe ini. Coba deh perhatiin, apa dia tipe analis yang butuh banyak data, atau tipe akomodator yang penting hubungannya baik, atau malah tipe asertif yang fokusnya cuma mau menang. Kalau Anda tahu siapa yang Anda hadapi, cara Anda ngobrol bisa disesuaikan. Nah, ini dia perubahan mindsetnya. Tujuan Anda itu bukan buat ngegrill mereka, bukan buat nyari-nyari kelemahan mereka. Justru sebaliknya, Anda mau ngajak mereka buat bareng-bareng mecahin masalah. Dan semuanya dimulai dari pertanyaan yang penuh empati. Lihat deh bedanya, cuma ganti beberapa kata, tapi efeknya luar biasa. Pertanyaan yang cara lama itu kayak tembok. Jawabannya cuma iya atau tidak, selesai. Tapi pertanyaan cara baru itu kayak ngebuka pintu. Anda mengakui perasaan mereka dan ngasih mereka kesempatan buat cerita. Kepercayaan langsung terbangun. Dan yang ini juga keren banget, ini nunjukin gimana cara nyambungin masalah bisnis ke manusianya. Pertanyaan kedua itu jauh lebih kuat, karena itu nunjukin kalau Anda peduli. Bukan cuma peduli sama angka-angka, tapi juga peduli sama orang-orang yang ada di baliknya. Sip! Persiapan udah, ngobrolnya udah enak, sekarang gimana cara nutupnya, cara dapetin dealnya, apalagi kalau suasananya mulai panas atau tegang. Taktik neken kayak gini sering banget kita temuin kan? Masa cuma gara-gara segini doang gak jadi? Tapi, lihat deh gimana jawaban cerdas ini bisa membalikan keadaan. Anda nggak perlu ikut-ikutan agresif. Cukup dengan tenang, pantulkan lagi tekanannya ke mereka. Simple tapi efektif banget. Oke, ini salah satu alat yang paling sering diremehin, tapi sumpah, ini ampuh banget, yaitu diam. Mungkin rasanya canggung, tapi keheningan itu bisa jadi senjata strategis Anda. Kenapa diam itu ampuh? Karena ini, kita sebagai manusia itu secara alami nggak tahan sama suasana hening yang canggung. Rasanya pengen cepet-cepet diisi. Jadi, setelah Anda kasih penawaran atau nyampein poin Anda, udah, diam aja. Tunggu, biarin mereka yang ngomong duluan. Seringnya, mereka malah akan negosiasi lawan diri mereka sendiri. Dan ini penting banget buat diingat, supaya sebuah kesepakatan itu awet dan semua pihak senang, lawan bicara Anda juga harus merasa menang. Jadi ini bukan cuma soal dapat harga termurah ya, ini tentang mastiin semua orang pergi dari meja negosiasi dengan perasaan puas. Kita udah bahas soal persiapan, soal percakapan, dan soal penutupan. Tapi ada satu langkah terakhir yang paling penting, supaya semua ini benar-benar nempel. Semua yang kita bahas dari tadi, itu semua cuma teori, sampai Anda benar-benar mencobanya. Mulai dari hal-hal kecil yang risikonya rendah.
Coba deh negosiasi pas beli kopi, atau pas ngobrol sama customer service. Latih terus otot negosiasi Anda sedikit demi sedikit. Jadi, saya mau tinggalin Anda dengan satu pertanyaan ini. Coba pikirin, percakapan apa sih yang selama ini Anda hindari karena takut konflik atau takut hasilnya nggak enak? Nah, coba pakai semua alat yang kita bahas hari ini buat mempersiapkan satu percakapan itu. Siapa tahu Anda bisa mengubah permainannya.